Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun aplikasi desa ya menggunakan OpenSID, tapi kali ini secara offline karena tidak semua desa memiliki sinyal internet yang bagus dan lancar ya. Jadi kita membangun sistem informasi ini dengan modalkan offline saja juga bisa. Jadi kita tidak perlu harus memiliki internet dulu, tapi kita harus memiliki sistemnya terlebih dahulu ya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat dan lebih efisien tentunya. Di sini saya menggunakan aplikasi SAM. Ya, saya merekomendasikan di sini. Nanti saya akan kasih linknya, di mana versi SAM yang sudah saya uji coba dan berhasil ya tentunya ya. Silakan Anda download SAM di Wahyu Development ini ya. Seperti ini. Silakan Anda unduh sendiri di sini. Oke, ada versinya. Untuk melihat versi ini 32 dan 64 ini Anda bisa lihatnya di sini ya, di this PC ini. Anda klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, di sini Anda akan melihat bahwasannya tipe sistem yang Anda gunakan adalah di sini. Karena di sini saya menggunakan 64, maka kita harus mendownload yang 64. Dan di sini cara installnya tinggal di next aja ya. Karena di sini saya sudah mempunyai. Cara membuka file SAM, silakan Anda pergi ke local disk, di mana folder SAM yang Anda install ada di sini. Ya, di sini saya memiliki 3 SAM ya. Kalau Anda cuma baru sekali, pasti cuma SAM 1 ini doang. Karena di sini saya pakai 3, jadi jangan bingung ya. Oke. Karena saya ingin uji coba ini di SAM 2. Oke, seperti ini intinya, nggak perlu bingung maupun SAM saja 2 atau 3. Jadi yang penting kalau pertama kali Anda install pasti cuma 1 ya. Oke, seperti ini tampilannya dalam folder SAM. Silakan Anda scroll sampai ke bawah. Di sini ada namanya SAM control ya. Ada exe-nya di sini. Silakan Anda klik ya, double klik. Oke, akan tampil seperti ini. Silakan Anda klik start. Ya, di Apache dan MySQL ini kalian silakan klik start. Ya, dihidupkan. Jadi setelah hidup akan tampil seperti ini, dia akan berwarna hijau ya. Oke, kalau sudah seperti ini silakan Anda buka browser. Pada browser ini silakan Anda ketikkan localhost. Ya, localhost/phpMyAdmin. Ya, seperti ini. Silakan Anda enter. Oke, di sini sudah tampil ya phpMyAdmin localhost ya. Silakan Anda buat database baru, klik baru. Silakan buat namanya. Misalnya di sini saya memberikan nama Wahyu Development seperti ini. Selanjutnya tidak perlu di otak-atik yang sebelah sini, langsung saja klik buat. Oke, selesai. Sebelum melakukan import di sini di phpMyAdmin secara localhost, dia memiliki batas waktu import. Jadi sebelum melakukan import, Anda harus mengubah batas waktu itu tersebut menjadi lebih dari yang ditentukan. Karena sebelumnya saya sudah pernah, di sini terdapat error ya, fatal error ketika waktu yang ditentukan adalah 300. Maka dari itu kita harus mengganti waktu ini menjadi waktu yang lebih panjang lagi. Jadi ketika import kita memiliki waktu yang tidak terbatas ya. Karena ini terbatas, maka import kita jadinya seperti terpotong karena database yang kita upload itu sangat banyak. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga waktu 300 detik ini kurang. Jadi cara merubahnya gimana? Silakan Anda pergi di folder SAM ya, SAM yang Anda punya. Ya, seperti ini. phpMyAdmin foldernya ya, klik. Kemudian klik libraries ini ya. Nah, di sini silakan Anda buka
file dengan nama config delvot php seperti ini. Oke. Di sini banyak sekali file. Untuk mempermudahnya, silakan Anda tekan Ctrl F. Ketikkan angkanya 300 ya untuk mencari itu 300 tadi. Find text. Oke. Ternyata cuma satu di sini. Silakan Anda ubah menjadi 6000. Ya seperti ini. Kalau sudah klik save. Ya seperti itu. Oke, langsung saja kita kembali ke php-admin, kita import. Oh ya, satu lagi yang tertinggal, Anda harus mempunyai database ya. Database-nya Anda dapat mengunduh secara gratis ya di Google. Silakan Anda ketikkan di Google adalah OpenShift. Ya, silakan Anda klik yang pertamanya di GitHub ya. Oke, langsung saja klik kode, kemudian download zip. Karena saya sudah punya database-nya ya seperti ini. Saya mempunyai versi dari 20.10 sampai 21.01. Jadi saya sudah mendownloadnya, tinggal Anda unduh saja ya. Kalau sudah diunduh seperti ini, silakan Anda double klik, buka dulu. Kita keluarkan yang namanya contoh data. Ya, contoh data seperti ini ya tentunya. Ini yang data yang sudah saya keluarkan. Jadi untuk Anda yang belum mengeluarkan, silakan Anda buka di sini. Di sini ada file yang namanya contoh data awal. Ya. Kemudian ada ekstensinya menggunakan SQL. Ya, ini silakan Anda keluarkan. Jadi akan tampil seperti ini. Karena saya sudah mengeluarkan, saya tinggal buka di php-admin. Silakan pilih file. Kemudian pilih datanya, yang pakai yang versi yang terbaru ya. Open. Oke. Jangan lupa di bagian import ya. Import, kemudian pilih file. Kalau sudah, scroll ke bawah, klik kirim. Sekarang kita tunggu sampai pengimportan data ini selesai. Oke, di sini hasil import sudah selesai ya. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk menghubungkan database, silakan Anda copy ya file zip ini. Anda copy, lalu pergi ke local disk C, di mana folder SAM yang Anda gunakan untuk diletakkan data ini. Silakan pergi ke htdoc. Di sini jika ada file lainnya silakan Anda hapus, karena di sini sebelumnya sudah saya hapus. Ya, silakan Anda paste. Jadi yang terdapat di htdoc adalah hanya file OpenSID ini saja. Silakan Anda ekstrak dengan cara klik kanan, kemudian pilih extract here. Oke, sudah selesai. Silakan Anda buka file ini, OpenSheet-nya. Ctrl A ya, kita select semua. Kemudian kita Ctrl X ya, atau cut ya. Kita cut. Kembali ke file htdocs. Kita letakkan file yang ada di dalam folder ini di luar sini. Kita paste. Ya, jadinya seperti ini. Jadi dia langsung dari htdocs langsung tampil file seperti ini. Di sini saya menyarankan untuk Anda mematikan koneksi ya, karena di sini
offline, kita tidak perlu menggunakan koneksi sama sekali, kita matikan saja, tidak apa-apa. Langkah selanjutnya silakan Anda buka folder desa contoh. Di folder desa contoh ini pilih folder config, kemudian pilih file database PHP. Kita double klik. Ya, akan tampil kode seperti ini. Silakan Anda ganti nama database ini sesuai nama database yang baru saja Anda buat. Oke ya. Di sini Anda bisa melihat database-nya namanya adalah Wahyu ya, Wahyu Development. Silakan Anda ganti di file ini ya. Harus sama tulisannya. Kalau tidak sama akan error ya. Jadi tulisannya harus sama. Kemudian untuk password kita kosongkan saja karena kita offline. Username-nya root dan hostingnya tetap localhost. Oke, sudah seperti ini silakan Anda klik save. Kita tutup terlebih dahulu biar tidak terlalu banyak tab. Oke, kita buka lagi di htdoc ini. Di folder htdoc ini silakan Anda pergi ke Donjo app. Kemudian klik config, kemudian klik file database lagi. Dan di sini silakan Anda scroll ke bawah. Ya, cari yang seperti ini. Jadi OpenSheet ini kita ganti namanya sesuai nama database Anda. Oke, jika sudah selesai seperti ini silakan save lagi. Kita close. Sekarang kita coba apakah website Anda sudah berhasil. Kita cara memanggilnya dengan cara ketikkan localhost tanpa php admin ya. Seperti ini, localhost saja, enter. Oke, berhasil ya desa yang secara offline ya. Jadi seperti ini tampilannya offline. Jadi Anda tidak perlu menggunakan domain, tidak perlu menggunakan hosting ya, maksudnya membeli ya, karena kita offline. Tapi ketika suatu hari nanti desa Anda sudah memiliki jaringan yang baik dan Anda sudah memiliki domain desa, Anda dapat mengonlinekan website ini ke hosting Anda. Caranya nanti akan saya bahas di video berikutnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan bagaimana cara membuat atau membangun aplikasi desa ya secara offline tanpa harus menggunakan internet ya. Dengan demikian Anda tinggal mengelola ataupun mengganti semuanya ini secara offline ya, seperti beritanya, judul ininya, kemudian database penduduknya silakan Anda isi seperti video-video sebelumnya, walaupun video sebelumnya itu kan online, jadi Anda tidak perlu bingung, sama saja untuk settingan dan penambahan penduduk itu sama saja, mau online mau offline dia sama saja ya. Jadi silakan Anda isi database ini secara lokal. Jadi kalau sudah fix data ini Anda tinggal mengonlinekan saja. Untuk mengonlinekan nanti Anda simak di video berikutnya ya. Oke, terima kasih.